Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara mengaktifkan VT, Virtualization Technology, di komputer, desktop, ataupun laptop. Kenapa kalian harus mengaktifkan VT? Karena dengan mengaktifkan VT, komputer kalian bisa menjalankan sistem virtual yang mirip dengan suatu hardware. Jadi, arti virtual itu tidak nyata, tetapi bisa mirip dengan aslinya. Sebagai contoh, kalian bisa menjalankan OS Windows 7, Linux, ataupun emulator Android saat kalian sedang menggunakan Windows 11 di saat yang bersamaan. Teknologi virtual ini bisa kalian temukan pada CPU Intel dan AMD karena teknologinya merupakan fitur dari prosesor, bukan GPU. Untuk mengetahui apakah prosesor kalian memiliki fitur VT, kalian bisa menggunakan aplikasi CPU Z. Untuk prosesor Intel, kalian bisa mencari pada bagian instruksi apakah terdapat VTX. Sedangkan jika kalian menggunakan AMD, kalian bisa mencari pada bagian instruksi apakah terdapat AMD V. Selanjutnya, kalian bisa melihat apakah VT aktif atau tidak dengan menggunakan Task Manager. Caranya, kalian pergi ke tab Performance CPU. Di sini, pada bagian Virtualization, jika disable artinya VT tidak aktif. Sedangkan jika enable, VT aktif. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan VT. Sebelumnya, saya ingatkan, karena perbedaan merek dan tipe motherboard, tempat kalian menemukan VT pada BIOS akan berbeda-beda. Tetapi, satu hal yang sama, kalian bisa mencari pada bagian CPU Advanced di BIOS. Sebelum itu, cara kalian masuk ke BIOS ada dua cara, yaitu versi Legacy dan UEFI. Apakah kalian mengetahui perbedaan BIOS Legacy dan UEFI? Untuk BIOS Legacy, ketika kalian baru menyalakan komputer, di sini kalian bisa masuk ke BIOS hanya dengan menekan tombol Delete atau tombol untuk masuk ke BIOS. Hanya saja karena cara untuk masuk ke BIOS bisa berbeda-beda untuk tiap merek komputer atau motherboard. Di sini kalian bisa melihat tombol apa untuk masuk ke BIOS dari berbagai macam merek motherboard, komputer, ataupun laptop. Tentunya lebih mudah jika kalian baru menyalakan komputer. Kalian lihat tombol apa yang harus kalian tekan untuk masuk ke BIOS. Jika sudah melihatnya, kalian harus cepat menekan tombol tersebut. Karena jika tidak, kalian harus mengulanginya kembali. Di sini ada tombol delete dan di sini juga ada tombol delete. Ketika kalian sudah menekan tombol delete, kalian akan masuk ke BIOS. Hanya seperti ini saja jika kalian menggunakan BIOS Legacy. Sedangkan cara untuk masuk ke BIOS dengan menggunakan BIOS UEFI, pada BIOS UEFI kalian tidak akan menemukan tombol masuk ke BIOS. Kenapa? Karena kalian akan langsung masuk ke Windows. Dengan kata lain, jalur kalian masuk ke BIOS akan dilewatkan ketika kalian baru menyalakan komputer. Caranya seperti apa? Cara masuk ke BIOS dengan cara masuk ke OS Windows terlebih dahulu melalui Advanced Startup, di mana pada bagian Advanced Startup ini kalian akan menemukan pilihan untuk masuk ke BIOS. Caranya seperti apa? Sekarang, jika kalian menggunakan Windows 8, 10, ataupun 11, pada Start menu, kalian ketikkan UEFI, Enter, maka kalian akan dibawa ke menu Recovery. Di sini, pada bagian Advanced Startup, kalian klik Restart Now, maka kalian akan pergi ke menu Advanced Startup. Tentu saja ada cara yang lebih mudah. Pada Start menu,
kalian pergi ke bagian Power dan pilih Restart. Hanya saja, sebelum kalian melakukan klik pada Restart, kalian tekan dan tahan tombol Shift plus klik kiri pada mouse. Maka, kalian akan dibawa ke menu Advanced Startup. Jika kalian sudah masuk ke Advanced Startup, sekarang kita akan menggunakan Advanced Startup. Jika kalian sudah masuk ke Advanced Startup, akan terdapat pilihan. Kalian pilih Troubleshoot. Setelah itu, kalian pilih Advanced Option. Selanjutnya, kalian pilih Wi-Fi Firmware Settings. Setelah itu, kalian akan kembali disuruh untuk melakukan restart komputer untuk mengganti pengaturan Wi-Fi firmware. Jika kalian sudah memilihnya secara otomatis, kalian akan masuk ke BIOS. Itu adalah cara pergi ke BIOS dengan pengaturan Wi-Fi. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan VT di BIOS. Jika kalian sudah masuk ke BIOS, yang harus kalian cari berikutnya adalah pengaturan VT. Untuk CPU AMD, di sini pada gambar ada yang berbeda, yaitu bentuk atau tampilan dari BIOS. Ada yang menggunakan BIOS standar dan BIOS Click. Yang terpenting adalah kalian cari Secure Virtual Machine (SVM) seperti pada gambar. Semua gambar ini saya cari di mesin pencari. Jadi, seperti pada gambar, kalian cari pengaturan CPU dan temukan SVM untuk prosesor AMD, atau bisa saja namanya akan berbeda dari mode SVM atau virtual. Selanjutnya, kalian ubah dari disable menjadi enable. Berikutnya, jika kalian menggunakan CPU Intel, sama seperti sebelumnya, ada BIOS standar dan klik. Jika kalian menggunakan BIOS standar, kalian cari pada CPU Advanced Processor Configuration atau yang sejenisnya, sampai kalian menemukan tulisan Virtualization Technology. Kalian rubah dari disable menjadi enable, sama seperti gambar di sini. Ingat, kalian temukan pada pengaturan CPU. Pada klik BIOS, kalian temukan juga pengaturan Intel Virtualization Technology. Dan kalian ubah dari disable menjadi enable. Kalian cari pada pengaturan Advanced. Bisa juga ada di bagian Security. Selanjutnya, entah itu kalian menggunakan CPU AMD atau Intel, kalian keluar dari BIOS dengan cara menyimpan pengaturannya. Setelah itu, kalian kembali masuk ke OS Windows. Sekarang, kalian buka
Task Manager. Pergi ke tab Performance. Pada bagian CPU, kembali kalian lihat apakah virtualization sudah enable atau aktif. Itu adalah cara untuk mengaktifkan VT di OS Windows. Pada BIOS yang menggunakan BIOS Legacy atau UEFI pada prosesor AMD dan Intel. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.